sick, I'm though you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Siti Rizkia Dinda Wahyudi dari kelas 10D. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus hidrologi atau siklus air. Pengertian siklus hidrologi. Hidrologi itu artinya ilmu yang mempelajari air yang ada di atas maupun di dalam bumi. Siklus hidrologi ataupun siklus air adalah rangkaian atau tahapan yang dilalui oleh air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Simpelnya, air yang ada di bumi menguap jadi awan, terus turun lagi deh jadi hujan. Ini yang menyebabkan volume air di bumi itu relatif sama dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi terus-menerus mengikuti tahapan dalam siklusnya. Siklus hidrologi ini menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu siklus air pendek. Siklus ini merupakan yang paling pendek. Jadi dalam siklus ini air di laut mengalami evaporasi atau penguapan. Evaporasi di sini adalah proses penguapannya air dari laut, danau, sungai, atau permukaan air lain yang ada di bumi. Kunci utama dari evaporasi ini adalah panas matahari ya. Kemudian, uap air tadi mengalami kondensasi dan perubahan menjadi awan. Kondensasi adalah berubahnya wujud uap air menjadi titik-titik air, hingga akhirnya terbentuk menjadi awan. Setelah menjadi awan ini, akhirnya terjadi deh presipitasi. Presipitasi ini kita kenal juga namanya sebagai hujan. Yang kedua, siklus air sedang. Di siklus air sedang, hujan itu tidak terjadi di laut, tapi terjadi di darat. Awalnya sama, air mengalami evaporasi terkondensasi, terjadi awan dan akhirnya turun hujan. Bedanya sama siklus air pendek, kali ini hujannya turun di darat nih, jadi sudah mengalami kondensasi awan, bisa juga mengalami adveksi. Adveksi adalah bergeraknya awan menuju tempat lain karena bantuan angin. Karena adanya adveksi ini, awan bisa menurunkan hujannya di darat hingga timbul lagi yang namanya runoff. Runoff adalah bergeraknya air di darat dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Air yang bergerak ini nantinya akan mengalir kembali ke laut, sehingga bisa kembali mengulang siklusnya. Air yang jatuh di darat gak selalu menjadi runoff, tapi bisa juga mengalami infiltrasi. Infiltrasi adalah meresapnya air ke dalam pori-pori tanah. Kalau airnya meresap ke dalam tanah, ujung-ujungnya air akan tetap mengalir ke laut, tapi prosesnya bakal lebih aman. Yang ketiga, siklus air panjang. Siklus ini merupakan siklus air yang paling panjang prosesnya. Awalnya sama, air mengalami evaporasi dan kondensasi, tapi kali ini hujannya bukan hujan biasa nih guys, melainkan hujan es. Ini karena awan yang ada di atmosfer bergerak ke tempat yang relatif lebih dingin, atau suhu udara di atmosfer saat itu sedang rendah. Nanti setelah musim semi baru dia salju atau esnya mencair mengalir di permukaan bumi, dan akhirnya sampai ke laut buat mengulang kembali siklusnya. Karena proses yang panjang ini siklus dinamakan siklus panjang. Dalam siklus panjang ini, kamu bisa juga menjumpai proses sublimasi. Sublimasi adalah perubahan wujud padat menjadi gas. Dalam hal ini adalah es yang menguap kembali menjadi uap air. Jadi, uap air yang ada di atmosfer bukan cuma dari air aja ya guys, bisa juga nih dari air yang versi padatnya yaitu es. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.